Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya. Maka merdeka itu adalah lawan dari perbudakan. Dan tentu kita semua ingin menjadi hamba yang merdeka dan merasa bebas, nyaman, bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Dan kita juga tidak ingin terkekang, tidak ingin terbatasi, dan tidak bebas dalam menjalani kehidupan kita. Atau mungkin ada sesuatu yang memperbudak diri kita. Maka ikhwani fillah, bagi seorang muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan yang sejati itu adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepenuhnya. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya dan merasa bahagia dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bertauhid, di dalam mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahagia dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahagia ketika kita berakhlak mulia, membantu saudara kita, membantu sesama, dan juga memudahkan urusan orang lain. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-'ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi budaknya Allah, menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah definisi kemerdekaan yang sejati, yang sebenarnya. Faman lam yata'abbad lahu, oleh karenanya barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kana 'abidan li ghairi, maka dia menjadi hamba selain Allah. Dia akan menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi budak dunia dan budak hawa nafsu itu belumlah dikatakan merdeka. Ketika seseorang menjadi budak hawa nafsunya dan bahkan menjadi budak dunia, maka belum dikatakan merdeka. Oleh karena yang disebutkan di dalam hadis bahwa manusia itu bisa menjadi budak dunia. Ternyata manusia itu bisa menjadi budaknya dunia dan budaknya harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Celakalah hamba dinar, celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham. Ta'isa 'abdul khamisah, celakalah hambanya khamisah. Ta'isa 'abdul khamilah, dan celakalah hambanya khamilah. Sejenis pakaian yang terbuat dari
sutra. Kemudian apa kata Nabi SAW? In u'tiya radi, apabila dia diberi, dia senang. Kalau dia diberi, dia ridha, dia senang. Wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dia tidak diberi, dia marah. Dia tidak terima. Oleh karenanya, bagaimana dunia dan harta itu bisa memperbudak manusia? Yaitu dengan mendorong manusia menjadi tamak, ya, menjadi rakus dan tidak pernah puas, sehingga manusia diperbudak oleh dunia dan hartanya. Misalnya, dunia dan harta yang telah memperbudak dengan seolah-olah mengatakan, ya, silahkan engkau cari harta sebanyak-banyaknya. Cari lagi harta tersebut, kalau perlu sampai melalaikan bahkan meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sholat misalnya. Carilah harta tersebut, bahkan kalau perlu halalkan segala cara, sudah tidak peduli dia mencari hartanya dengan cara yang halal atau yang haram atau yang syubhat. Nah, dan kita pun melakukan semua perintah harta dan dunia tersebut. Jadi seolah-olah harta dan dunia memperbudak kita, dan kita ikuti semua perintahnya. Jadi kita yang diatur oleh harta dan dunia tersebut, bukan kita yang mengaturnya. Oleh karenanya, adanya ketamakan atas dunia karena kita juga diperbudak oleh hawa nafsu, oleh syahwat kita. Dan hawa nafsu inilah yang banyak menjadikan manusia menjadi menyimpang, menjadi tersesat. Oleh karenanya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, salatun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan, wa salatun munjiat, dan ada juga 3 perkara yang menyelamatkan. Jadi ada 3 perkara yang membinasakan seseorang dan ada yang menyelamatkan seseorang. Apa saja? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa amma thalathul muhlikat, adapun 3 perkara yang membinasakan seseorang adalah syuhun muta'. Yang pertama, kebakilan. Syuhun muta' artinya kikiran, pelit, kebakilan. Wahwan muttaba', dan kekuasaan yang ditaati, hawa nafsu yang ditaati. Jadi kebakilan dan kerakusan, kebakilan dan kerakusan yang ditaati. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dia mengikuti hawa nafsunya. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, yang ketiga, seseorang yang membanggakan dirinya sendiri. Dia berbangga terhadap dirinya sendiri dan tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara yang membinasakan. Apa saja? Yang pertama apa? Kebakilan dan kerakusan yang dia takuti. Jadi ada bisikan, ada suara yang menyeru dirinya untuk bakhil dan rakus. Kemudian dia turuti.
Yang kedua apa tadi? Hawa nafsu yang diikuti. Ketika ada hawa nafsu, syahwat, keinginan yang mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia ikuti. Dia tidak berusaha untuk meredamnya atau membentenginya atau mencegahnya atau menahannya. Dia ikuti, dia turuti. Yang ketiga apa tadi? Seseorang yang membanggakan dirinya. Dia berbangga dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan ini adalah hasil dari jerih payah saya. Saya bisa sukses karena kecerdasan saya dan seterusnya. Dia menyandarkan dan membanggakan dirinya sendiri dan tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini membinasakan seseorang. Adapun yang kedua, wasalatun munjiyat. Adapun tiga perkara yang menyelamatkan seseorang adalah yang pertama, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Subhanallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika dia sendirian maupun ketika di hadapan orang, ketika dilihat oleh orang. Takut, merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendirian. Dan inilah yang menjadi penentu, menjadi patokan seseorang ketika sendirian. Adapun ketika di hadapan banyak orang, tentunya orang akan malu untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, untuk berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sendirian, itu diuji kebenaran dan kejujuran iman kita. Oleh karenanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian dan ketika dilihat oleh orang banyak, di hadapan orang banyak, inilah yang menyelamatkan seseorang. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana di waktu dia kekurangan dan kecukupan. Ketika dia dalam waktu lapang, waktu kaya, waktu luas, waktu melimpah, dia sederhana. Dan juga ketika dia dalam waktu kecukupan, dia juga sederhana. Yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridha. Berkata atau berbuat adil ketika di waktu marah dan ketika tidak marah. Ketika dalam keadaan marah maupun ketika dalam keadaan ridha. Berkata atau berbuat adil. Nah, ini tiga hal yang menyelamatkan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa hawa nafsu itu banyak menyesatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsunya mereka, dengan hawa nafsu mereka, tanpa mereka sadari, tanpa pengetahuan mereka. Nah, oleh karenanya hawa nafsu yang tidak terkendali itu akan membawa kita ke arah keburukan yang terus-menerus. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka dia akan menyeru dan akan menggiring hawa nafsu kita kepada keburukan, kemaksiatan, dan perbuatan dosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Dan aku tidak membebaskan diriku, maksudnya dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya
Hawa nafsu itu senantiasa dan selalu menyuruh kepada kejahatan, ya, kepada keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ternyata seseorang masih diperbudak oleh harta dan dunianya, maka belum merdeka sepenuhnya. Belum dikatakan merdeka kalau masih diperbudak oleh harta dan dunianya. Dan masih banyak manusia yang terjerumus, terjebak dalam hal ini. Ya, seakan-akan dia itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ternyata menghamba kepada hawa nafsu dan syahwatnya, bahkan diperbudak oleh harta dan dunianya. Para ulama mengatakan, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, harubu minar riqqil ladzi khuliqu lahu. Mereka mencoba berlari dari penghambaan. Mereka itu mencoba berlari dari penghambaan, maksudnya berlari dari menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka diciptakan untuk itu. Artinya sebenarnya mereka itu harusnya menjadi hamba Allah, karena Allah telah menciptakan mereka untuk menjadi hamba Allah, tapi mereka berlari, ya, tidak mau menjadi hamba Allah. Kemudian kata beliau, fabulu biriqqin nafsi wasyaitan. Lalu kemudian mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsunya dan syaitan. Jadi mereka berlari dari penghambaan kepada Allah, menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka diciptakan untuk itu. Kemudian mereka akhirnya dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemerdekaan yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Karena hakikat kehidupan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menghamba, untuk menjadi budak Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak ibadah, tidak ada kita. Kita tidak akan diciptakan. Allah Ta'ala ciptakan kita untuk beribadah. Ini yang harus selalu diingat dan ditanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Inilah hakikat kehidupan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengesakannya, mentauhidkannya, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tentunya berusaha untuk menjadikan seluruh kegiatannya, aktivitasnya, kesehariannya menjadi ibadah. Ini sudah pernah kita jelaskan. Sehingga supaya tidak salah kaprah dan tidak salah pemahaman. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hanya beribadah, berarti hanya sholat saja, baca Al-Quran saja. Tidak seperti itu. Dia berusaha menjadikan aktivitasnya seluruh menjadi ibadah. Bahkan makan dan minumnya bisa menjadi ibadah. Tidurnya bisa menjadi ibadah. Bekerja yang itu menjadi kewajiban kita bisa jadi ibadah. Tergantung apa? Yang membedakan apa? Niatnya. Bayangin kita kerja 8 jam, 9 jam, 10 jam. Jangan sampai hanya menjadi rutinitas, aktivitas,
kegiatan harian saja. Kalau tidak disertai dengan niat, maka dia akan menjadi aktivitas biasa. Dan itu mubah. Artinya dia tidak berpahala, dia tidak berdosa. Kapan menjadi ibadah? Dengan niatnya. Bagaimana niatnya? Dia niatkan dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa dia bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Supaya dia bisa membeli makanan, minuman, pakaian, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya. Supaya dia bisa bertahan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia niatkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Nah, demikian pula ketika seseorang beraktivitas, jadikan itu menjadi ibadah. Bagaimana dengan berzikir? Membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan seluruh aktivitas kita dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa meraih pahala yang sangat banyak. Karena semuanya bernilai ibadah. Bagaimana supaya kita bisa meraih ini semuanya? Berilmu, belajar. Inilah yang membedakan kegiatan seseorang bisa menjadi ibadah dan berpahala dengan hanya sekedar aktivitas biasa. Nah, oleh karenanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua adalah sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka agar kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan idza u'tiya syakara. Kalau apabila seseorang itu diberi kenikmatan, dia bersyukur. Idza u'tiya syakara. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada dirinya, dia bersyukur. Kemudian wa idza batuliya sabara. Sebaliknya, apabila seseorang diuji, diberikan cobaan, musibah, malapetaka, fitnah, apa yang dia lakukan? Sabar. Apabila dia diuji dengan ditimpa musibah, dia bersabar. Sembari dia mencari solusinya, sambil berusaha berikhtiar, tapi dia bersabar. Artinya tidak mengeluh, tidak protes terhadap ketentuan dan ketetapan serta takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza aznaba astaghfar. Apabila dia berdosa, dia berbuat dosa, dan kita semua adalah manusia yang telah divonis suka berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap manusia itu ada tempatnya berbuat dosa. Akan tapi wa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap orang yang berbuat dosa dan kesalahan adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza aznab istaghfar. Apabila dia melakukan dosa, terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Karena tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Apa tadi yang pertama? Apabila dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Yang kedua, apabila dia diuji, diberikan cobaan, ya, ujian, dia bersabar. Yang ketiga, apabila dia terjerumus berbuat dosa dan maksiat, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal ini adalah sumber tanda kebahagiaan seseorang. Nah, kemudian disebutkan oleh
Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ibadur rahmani ghayatu hubbihi. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak cinta kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukti puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita merasa cinta kepada Allah, ibadah, laksanakan semua perintahnya. Ma'adzulli 'abidihi huma qutbani, disertai ketundukan hati orang yang beribadah kepadanya. Disertai ketundukan hati orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaihima falakul ibadati dairun. Keduanya adalah inti atau poros ibadah. Madar hatta qamatil qutbani. Di atas kedua poros tersebutlah garis ibadah itu berputar. Wa madaruhu bil amri rasulihi. Dia tidak akan berputar sampai dua poros tersebut tegak dengan melaksanakan agama yang merupakan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La bil hawa wan nafsi wasyaitani, bukan dengan mengikuti hawa nafsunya, bukan dengan mengikuti syahwatnya atau dorongan hatinya dan mengikuti syaitan, tapi dengan mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mencontoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya nikmat kemerdekaan itu adalah salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan kalau kita lihat ada di tengah bangsa yang merdeka, ya, kita bisa beribadah dengan leluasa. Kalau suatu bangsa, suatu negeri itu merdeka, bebas dari penjajahan, maka kita bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan leluasa, bisa menuntut ilmu dengan mudah, dengan tenang, bisa bermajelis ilmu dengan tenang, tidak ada yang menteror, ya, dan membangun masa depan dengan penuh harapan. Akan tetapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, itu bisa menjadi azab. Bisa menjadi azab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, di antaranya nikmat kemerdekaan, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, wala in kafartum, namun apabila kalian kufur, artinya tidak mensyukuri. Inna azabi lasyadid. Ketahuilah azabku amat sangat pedih, diancam azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan sesuai dengan pandangan Islam yang benar. Beberapa langkah untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Di antaranya yang pertama, sudah habis waktunya. Selesai berarti kita? Masih? 10 menit. Nah. Beberapa langkah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang pertama, ini yang paling utama, yaitu mensyukurinya dengan menegakkan tauhid dan ibadah. Mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut dengan menegakkan tauhid. Artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh dari perbuatan syirik.
dan mensyukurinya dengan ibadah. Jadi bukti kita ini merdeka lahir dan batin adalah kita bisa beribadah dengan leluasa. Sehingga kalau seandainya seseorang tidak beribadah, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, belum dikatakan merdeka. Jiwanya, dirinya. Karena masih terkekang dengan hawa nafsunya. Dia masih tidak mau sholat karena dia masih terkekang dengan hawa nafsunya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Surat apa ini? Az-Zariyat ayat 56. Ini yang harus ditanamkan, ditancapkan dalam diri kita. Tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan yang hakiki itu bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, bukan itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, akan tetapi bebas dari perbudakan hawa nafsu. Bebas dari perbudakan dunia dan bebas dari sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bentuk syukur tertinggi atas kemerdekaan adalah menggunakan kebebasan ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa dan justru menggunakan kemerdekaan untuk bermaksiat. Jangan sampai. Karena ingat, kemerdekaan itu sejatinya bukan hanya bebas dari penjajahan lahiriah, akan tapi juga kesempatan untuk menunaikan ketaatan dengan lebih leluasa. Ya, maka nikmat ini semestinya mendorong kita untuk menjadi pribadi yang taat dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yaitu bertaubat dan meninggalkan maksiat. Apa yang kedua? Senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Setiap hari jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian bahagia. Kalau ingin bahagia, setiap hari bertaubat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menerima taubat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, ini bertaubat dan meninggalkan maksiat. Ini di antara bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Nikmat itu tidak akan bertahan kalau maksiatnya dibiarkan. Ingat ini. Kenikmatan itu tidak akan bertahan jika maksiat dibiarkan. Para ulama menyebutkan, wa min 'uqubatid dzunub, salah satu di antara hukuman dari dosa. Ingat,
Jadi perbuatan dosa dan maksiat itu ada dampak buruknya. Di antara hukuman dari perbuatan dosa adalah annaha tuzilun ni'am. Yang pertama, nikmatnya itu akan hilang. Ini hukuman. Wa tuhillun niqam. Yang lebih berbahaya lagi, yang kedua, mendatangkan bencana. Apa berita yang terbaru sekarang yang menguji saudara-saudara kita? Gempa. Gempa plus tsunami. Meskipun kecil, tsunami kecil saja sudah bisa menggegerkan manusia. Nah, maka ingat ini bahwa dampak dari perbuatan dosa itu atau hukuman apabila seseorang berbuat dosa, kemaksiatan, itu ada dampaknya. Apa yang pertama tadi? Hilangnya nikmat. Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memberikan kenikmatan. Oleh karenanya Allah taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung wilayah itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah taala? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan turunkan itu semuanya, kenikmatan. Walakin kadzabu, akan tapi ternyata penduduknya berdusta, mendustakan, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Akhirnya dibalik Allah Ta'ala mendatangkan bencana, ujian, cobaan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yaitu menjadi muslim yang senantiasa menjalankan syariat Islam dengan benar. Apa yang ketiga? Menjadi muslim yang benar-benar menjalankan syariat Islam dengan benar. Jadi jangan hanya sekedar pengakuan saja. Jangan hanya sekedar KTP saja Islam. Tapi jalankan syariat Islam ini semuanya, seluruhnya, secara totalitas. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Artinya, kalau sudah memeluk Islam, konsekuensinya adalah menjalankan ajaran-ajaran Islam, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada aturan di dalam Islam itu, tidak bebas. Ya, ada aturannya. Nah, maka kemerdekaan itu memberi ruang bagi kita untuk hidup sesuai tuntunan agama. Ya. Sehingga justru kemerdekaan bagi kita memberikan ruang, kesempatan bagi kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan agama, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, dan yang perlu kita syukuri dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di negeri ini kita bebas untuk menegakkan sholat, kita bebas untuk menutup aurat, wajib disyukuri. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak dengan nilai Islam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berdakwah tanpa harus sembunyi-sembunyi. Bayangkan kalau kita kajian, ya. Maka
tidak ada alasan untuk tidak menjalani hidup sebagai muslim yang taat. Nah, maka justru inilah saatnya menjadikan kemerdekaan sebagai peluang untuk menghidupkan syariat dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Inilah bentuk syukur yang real, yang konkret. Karena iman itu bukan hanya di hati, tapi juga harus nampak dalam tindakan yang nyata, dalam praktek keseharian kita. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa lagi, di antaranya taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, ya. Taat kepada pemerintah, maksudnya selama menyuruh kita dalam kebaikan. Kemudian jangan lupa mendoakan pemimpin kita, agar diberi hidayah dan keadilan dan seterusnya. Nah, Allah taala a'lam wa a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.